Assalamualaikum Pak Fatoni, apa kabar? Sehat-sehat semua kan Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Pak mendengarnya. Tapi saya amati beberapa hari ini Pak Fatoni itu kelihatan tidak bersemangat itu Pak, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah Pak? Jadi ini Bu, ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya. Cuma saya ini bingung mau mengutarakan kepada siapa, mau berdiskusi dengan siapa. Karena beberapa teman-teman itu sibuk dengan jam mengajar yang cukup banyak. Barangkali Bu Anggi ada waktu, mungkin kalau tidak mengganggu bisa menjadi teman untuk saya berdiskusi begitu. Ya, insya Allah Pak. Kalau saya insya Allah ada waktu. Pak Fatoni jangan sungkan, Bapak bisa nanti bertukar pendapat dengan saya. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi akhir-akhir ini saya itu merasa tidak nyaman dan terbebani karena ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya, kayak semacam ada gejolak gitu. Jadi ada yang perlu saya sampaikan atau saya utarakan gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Fatoni, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari nanti setelah bertukar pendapat dengan saya nanti Pak? Besar harapan saya nanti setelah kita berdiskusi dalam pertemuan ini saya bisa lebih tenang dan dapat menguasai diri dan tidak ada beban pikiran lagi yang mengganjal gitu. Oke, baik. Kira-kira masih ada mboten Pak hal-hal lain yang ingin Bapak ingin dapatkan setelah percakapan ini nanti? Iya Bu, sama ini semoga saya nanti mendapatkan solusi atas masalah saya ini. Jadi dari diskusi ini saya bisa mendapatkan ketenangan dan solusi untuk menyelesaikan apa yang jadi pikiran saya gitu. Iya Pak, nanti semoga kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak, amin gitu ya. Jadi permasalahan seperti apa ya Pak yang ingin Bapak ceritakan? Coba jenengan ceritakan Pak, silahkan Bapak ceritakan. Nah, jadi saya itu kurang percaya diri dalam berbagai macam hal Bu. Misalnya saya sebenarnya bisa menyusun modul ajar, bisa menyusun berbagai macam modul P5 dan seterusnya, sampai sebenarnya presentasi juga bisa, berbagi praktik juga bisa. Hanya saja saya tidak berani untuk menyampaikan buah pikiran saya di depan banyak orang gitu, karena saya tidak percaya diri, takut salah gitu. Mungkin dari skala 1 sampai 10 ya Pak. Pak Fatoni itu posisinya sekarang itu dalam pencapaian rasa percaya diri Pak Fatoni itu di skala berapa Pak? Kalau dari saya pribadi kisaran 6 sampai 7. Jadi belum sampai angka ideal 8 belum. Jadi masih 6 sampai 7. Kemudian kira-kira apa ya yang membuat Pak Fatoni itu merasa kurang percaya diri Pak? Kalau saya pribadi merasa intinya itu saya salah, takut salah gitu. Jadi semacam kalau salah itu membebani saya gitu. Jadi nggak nyaman, nggak enak kalau sampai saya yang salah gitu. Kemudian rasa kurang percaya diri yang bagaimana Pak? Sehingga Pak Fatoni kok sampai sekarang itu merasa kurang percaya diri pada diri Pak Fatoni sendiri itu Pak? Saya misalnya gini, saya tidak berani untuk tampil ke depan atau di hadapan banyak orang ketika rapat atau ketika diskusi untuk menyampaikan sesuatu. Itu kemudian bahkan sekedar usul atau berpendapat saja saat ketika ada rapat koordinasi itu saya seringnya tidak percaya diri untuk menyampaikan usulan saya. Meskipun sebenarnya ya saya kira itu usulnya bagus, kemudian ada teman yang memutuskan, saya kemudian punya pikiran, oh tadi kalau saya usul berarti itu bagus, tapi saya nggak berani, jadi saya pendam sendiri gitu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Kemudian selama ini kira-kira apa saja ya Pak yang Bapak lakukan dalam meningkatkan kepercayaan diri Pak Fatoni sendiri? Saya kurang tahu ini akan berdampak positif atau tidak, atau memberikan dampak atau tidak, tapi saya mencoba untuk diskusi dengan rekan sejawat, dengan senior,
terkait dengan bagaimana upaya yang baik agar saya bisa dalam hal ini meningkatkan kepercayaan diri gitu, bukan hanya diam aja, tapi saya mencoba untuk diskusi meskipun ini di luar forum gitu. Jadi bertanya-tanya lah. Gitu. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu kan sebenarnya sudah bagus ya Pak. Terus kemudian menurut Pak Fatoni, setelah Pak Fatoni itu melakukan hal-hal tersebut, adakah perbedaan yang Pak Fatoni alami Pak? Nah, ada Bu, tapi saya merasa ini masih skala kecil gitu, maksudnya dalam hal saya berpendapat itu masih dalam forum kecil. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu saya juga mulai berani menulis dalam hal tulisan atau karya ilmiah, tapi ya hanya sekedar pada saat pelatihan gitu. Kalau di dalam hal ini di media itu saya juga masih belum, karena saya takut kemudian berani tampil di depan banyak orang pun juga sebenarnya sudah berani, cuma harus ada dorongan atau tekanan dari rekan atau atasan. Jadi kayak semacam dipaksa dulu baru berani gitu. Berarti kan itu pentingnya ya Pak, berlatih tampil di depan orang banyak ya. Iya Bu. Kemudian setelah Pak Fatoni itu bercerita kepada saya ya, bertukar pendapat. Sekarang perasaannya Pak Fatoni bagaimana Pak? Lega Bu, dan saya berharap dapat menambah kepercayaan diri saya gitu. Jadi karena ada yang ditumpahkan, ada yang istilahnya memberikan saran, masukan, jadi lega, dan harapannya dari pembicaraan ini saya mendapatkan insight atau masukan yang bisa meningkatkan kepercayaan diri saya gitu. Lalu kira-kira apa ya Pak yang membuat Pak Fatoni itu merasa masih sedikit resah selama ini tentang kurangnya kepercayaan diri Pak Fatoni sendiri? Masalahnya itu tadi hanya satu, takut salah. Itu masalah utamanya. Jadi kalau saya menyampaikan itu selalu terngiang-ngiang, wah bagaimana kalau saya salah menyampaikan, atau jawabannya salah, atau saya malu kalau saya salah, itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Jadi ketika mau usul, mau berpendapat itu tiba-tiba langsung, wah mengurungkan niat karena takut salah itu tadi. Gitu. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak, yang membuat Pak Fatoni itu merasa kurang percaya diri mungkin timbul dari rasa was-was dari diri Pak Fatoni sendiri, nggih. Iya betul Bu, begitu. Nah, jadi kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Pak Fatoni nanti bisa merefleksikan diri Pak Fatoni, coba nanti Pak. Iya Bu, saya nanti akan mencoba untuk refleksi diri dengan serius dan maksimal agar berani untuk mengemukakan pendapat di depan umum atau setidaknya tampil di hadapan banyak orang begitu. Terus kemudian rencana Pak Fatoni untuk selanjutnya itu bagaimana Pak? Yang pertama saya akan melanjutkan diskusi dengan senior dan mulai mencoba untuk berpendapat di setiap koordinasi Bu. Jadi kalau saya punya buah pikiran mungkin akan saya coba sampaikan, baik itu di koordinasi yang sifatnya satu skop sekolah atau hanya tim kecil gitu. Iya, berarti sebuah rencana yang sangat bagus ya Pak ya. Kemudian kira-kira apakah masih ada hal lain Pak yang akan Pak Fatoni lakukan Pak? Nah ini ada lagi saya berencana untuk membuat forum semacam FGD dengan rekan-rekan dan saya akan mencoba aktif berpendapat di situ. Selain itu saya juga akan mencoba untuk berani menulis dan menyebarkan tulisan saya melalui berbagai media. Mungkin kemarin-kemarin saya hanya menulis di catatan saya aja, tapi mungkin akan saya coba untuk saya share ke teman atau ke media. Harapannya nanti bisa diterbitkan oleh media baik cetak ataupun media elektronik begitu. Subhanallah, luar biasa banget ya Pak ya. Kemudian langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Nah, ya, saya setuju dengan pendapat Pak Fatoni atau ide-ide Pak Fatoni tadi. Yang Terima kasih Bu. Membuat forum FGD, Oh ya, kemudian terus yeah. menulis dan menyebarkan tulisan berbagai media, itu sangat bagus sekali Pak, ide-ide Pak Fatoni. Ya, Bu, terima kasih Bu. Semoga dapat meningkatkan kepercayaan diri saya dan alhamdulillah saya mulai merasa lega karena ada masukan-masukan dari Anggi.
Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga merasa senang Pak dan sangat bersyukur Pak. Akhirnya Pak Fatoni bisa merasa lega. Terus kemudian dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, nah, komitmen apa yang akan Pak Fatoni lakukan untuk menjalankan rencana tadi Pak? Saya akan serius menyusun rencana tersebut dan benar-benar melaksanakannya dalam waktu dekat ini, Bu. Minimal saya mempersiapkan rencana kegiatan dan hal apa yang akan saya lakukan. Jadi saya ada perencanaan, ada apa namanya ya, indikator-indikator yang harus dicapai. Kemudian saya menyusun deadline juga agar Iya. apa yang saya rencanakan bisa terlaksana. Kalau hanya menyusun saja tanpa ada indikator dan deadline, saya kira nanti menguap gitu. Oh iya. Kemudian dukungan apa yang kira-kira Pak Fatoni butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Fatoni tersebut, Pak? Saya membutuhkan dukungan dari kesediaan rekan-rekan sejawat untuk menyusun FGD bersama, dan saya juga berharap ada senior yang berkenan untuk menjadi mentor. Dalam hal ini mentor bagaimana menyampaikan di depan umum, kemudian saya juga mendapat masukan bagaimana menulis yang baik dan lain sebagainya, yang intinya meningkatkan kepercayaan diri saya dalam hal peningkatan pengembangan diri begitu. Oke, itu yang bagus, itu yang bagus sekali ya Pak ya. Semoga nanti semuanya itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan Pak Fatoni bisa dapat kembali lebih percaya diri lagi. Ibu amin Bu, semoga saja bisa terlaksana maupun apa yang direncanakan tadi bisa menjadi hal yang baik bagi saya. Terima kasih atas waktu dan semuanya, baik nasihat, saran maupun masukan dari Ibu, sehingga saya merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang menjadi teladan bagi murid-murid kita, Bu. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya Pak, sama-sama Pak. Mohon maaf Bu atas waktu yang saya minta. Kebetulan ini saya ada janji dengan siswa untuk persiapan upacara besok dalam rangka Hari Pahlawan. Mohon izin untuk saya meninggalkan ruangan dulu ya, Bu. Iya Pak, silahkan Pak, monggo Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Fatoni. Baik, sudah. Ini lanjut saya berarti ya Pak ya. Oke Bu. Oke. Sebentar. Langsung? Oke Pak, siap. Baik. Assalamualaikum Bu Anggi, apa kabar? Sehat-sehat semua Anggi? Waalaikumsalam Pak Fatoni, alhamdulillah Pak, baik dan sehat-sehat semuanya Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Ibu kelihatan kurang bersemangat ya. Ada masalah atau apa yang sedang dipikirkan? Nah itulah Pak, sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya itu bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Fatoni ada waktu atau tidak Pak? Oh insya Allah ada waktu dan ini. mohon maaf. Saya jam kosong, jadi jangan sungkan. Ya. Ibu tidak mengganggu. Iya, mohon maaf ya Pak. Nanti jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak, oke? Oh, sudah aman Bu. Ini saya ada jam kosong dan waktu saya longgar. Ya, jadi begini Pak, beberapa hari ini belakangan saya itu sering tidak nyaman dan pikiran saya itu sering tidak tenang Pak. Oh begitu, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu ya Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya itu berharap ya Pak ya, nanti akan mendapatkan suatu ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak selama ini. Oh begitu. Baik, kira-kira masih ada yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Saya itu dari pertemuan ini saya berharap ya Pak ya, berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami sekarang ini Pak. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan Ibu. Amin.
Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Silakan bisa diceritakan. Ya, Pak Fatoni ingat tidak ya Pak, beberapa hari lalu Pak pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya Pak. Jadi pada waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas. Seperti itu Pak. Oh ya, saya ingat. Tapi bagaimana bisa seperti itu Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Hanya ada sedikit lah miskomunikasi kalau menurut saya. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Ya, Bu? ya. Itu Pak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Proses pembelajaran yang seperti apa itu Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bila mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu oleh pengawas? Jadi sepertinya beliau itu keberatan pada saat saya mengajar itu tidak memakai buku teks, Pak. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Pak, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai macam sumber, bisa dari buku, referensi, kemudian video pembelajaran yang mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya itu agak kurang berkenan, Pak. Oh, jadi begitu masalahnya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Iya, Pak. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai macam sumber buku yang ada di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Lantas mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya belajar yang saya gunakan itu kan sudah memudahkan para murid, Pak. Murid juga termotivasi dan sejauh ini murid-murid itu juga enjoy, Pak, senang dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Baik, itu sudah bagus sekali. Kemudian soal output, Bu. Menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Dalam hal ini kan berdiferensiasi begitu ya. Ya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya juga tidak kepikiran ke sana ya Pak. Dan selama ini menurut saya itu masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar siswa. Mungkin harapan dari pengawas dengan buku teks itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, maksudnya agar nilai siswa tidak jelek, tapi bagus begitu. Karena kan output beberapa ada yang jelek gitu. Ya, saya pikir juga ada benarnya juga ya Pak ya. Ya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang saya sudah merasa agak nyaman Pak, akan tetapi masih ada sedikit yang masih mengganjal, suatu hal yang membuat saya itu merasa resah dan sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah pun juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain itu juga terbengkalai Pak, karena masalah yang saya alami pada saat disupervisi oleh pengawas tadi. Oh begitu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit ada yang dirasa resah selama ini, bahkan sampai di rumah gitu ya? Iya Pak, sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya Pak. Jadi saya itu takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Seperti itu Pak. Oke, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, kemudian Bu guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas
memperingatkan ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah, gitu ya. Iya Pak, kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah semangat Ibu dalam mengajar dan beban yang Ibu hadapi nanti bisa berkurang. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya nanti Ibu kepala sekolah juga bisa mengerti dengan dan memahami dengan masalah ini. Amin, semoga saja Bu. Lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ya, saya ingin berniat Pak, berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak. Ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus. Sampaikan saja untuk mencari solusi. Namun, apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, masih ada satu hal yang akan saya lakukan Pak. Saya juga berencana bahwa saya juga akan menemui beliau Pak pengawas tadi Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks ya Pak ya yang seperti beliau sarankan kepada saya mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik seperti itu Pak. Baik. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya setelah Ibu nanti berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah maupun pengawas? Nah, setelah ini insya Allah nanti saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya juga akan tetap menggunakan sumber belajar tersebut. Karena siswa itu sebenarnya sudah merasa nyaman Pak dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid-murid saya. Wah, subhanallah, itu luar biasa sekali rencana dari Ibu Anggi. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, apalagi Ibu juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dilanjutkan dengan akan menerapkan pembelajaran yang baru, tapi tidak meninggalkan pembelajaran yang sudah membuat murid nyaman. Gitu. Iya, alhamdulillah Pak, syukur sekali ya Pak ya. Jadi saya sekarang itu merasa agak lega karena jujur saya itu takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Ya, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak, seperti itu. Ya, alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah rencana atau tenggat waktu atau deadline yang Ibu rencanakan? Mengenai hal itu ya insya Allah saya akan secepatnya eksekusi Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks yang seperti beliau yang sarankan. Baik, sungguh sangat bagus rencana dari Ibu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya harus koordinasi dengan murid itu bagaimana caranya murid itu jelas dengan instruksi saya sehingga nanti pas dengan waktu yang diinstruksikan.
Iya Pak, secepatnya nanti saya akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya juga akan pergi menemui Pak Pengawas Pak. Baik, itu sungguh sangat luar biasa. Kemudian, dukungan apa yang kira-kira Ibu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait dengan masalah ini, saya juga masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman saya, nah sehingga barangkali dengan bersama-sama itu bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan Pak, seperti itu. Nah, ini ide yang sangat bagus sekali karena Ibu mencoba berkolaborasi dengan teman untuk saling membantu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Ya, Dan amin amin ya rabbal Ibu alamin. dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin. Dan terima kasih ya Pak atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga saya merasa agak lega dan enakan. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik sebagai contoh role model bagi murid-murid kita ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bu, sama-sama. Oh ya, mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan murid saya karena mereka akan latihan kegurutan untuk persiapan lomba kreativitas PAUD Pak untuk besok Pak. Iya Bu, silakan. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya Pak ya. Oke Bu, alhamdulillah. Oke. Berhenti merekam ya Pak berarti ya ini ya. Coba tanya Bu Yuli Bu, mungkin iya.